Sobat Maestro dikasih Tuhan, saya Pendeta Samuel Adi Perdana dari Gereja Kristen Indonesia, Taman Cibunut, Bandung. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema setiap karunia yang dimiliki seorang merupakan potensi yang harus dikembangkan. Saya mengambil Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun saya akan awali dengan cerita. Suatu kali saya bertemu dengan seorang pemuda di gereja di mana saya beberapa kali melayani di gereja itu. Setiap bertemu, permintaan dia cuma satu kepada saya. Pak, doain saya ya, supaya saya dapat pekerjaan. Karena setiap ketemu permintaannya itu, saudara, maka secara refleks dan spontan, kalau bertemu dia lagi, saya mengatakan kepada dia, gimana? Udah dapat kerjaan belum? Dan dia pada pertemuan yang terakhir berkata, belum Pak. Kalau saya berkata, loh kok belum? Sudah nyari belum? Jawabnya spontan, ya sudah lah Pak, tapi gagal terus. Nah kenapa gagal? Lalu dia berkatakan, mungkin karena saya lulusan SMP Pak. Loh, apa yang salah dengan lulusan SMP? Saya bilang ledekin pakai bahasa anak muda, masalah buat lo. Ya masalah lah Pak. Setiap saya melamar kerjaan, yang dicari lulusan SMA, sedangkan saya lulusan SMP. Jawab saya dengan spontan, ya kamu yang salah. Kenapa udah tahu kerjaan itu nyari yang SMA, kamu yang SMP datang ke sana, cari dong kerjaan yang nyari orang lulusan SMP. Udah capek Pak, katanya. Loh capek gimana? Kalau capek ya istirahat dulu, saya bilang. Wah Pak Pendeta medek nih. Saya bilang enggak, saya nggak medek. Saya pernah diberi modal sama ibu saya, kata dia, untuk jualan es. Tapi gerobak dan perlengkapannya dirusak orang besokannya. Nggak dikenal, ya udah saya tinggal. Saya pernah kerja juga, kata dia, di rumah makan. Tapi baru seminggu dipecat. Kenapa dipecat? Ya, karena saya nggak terampil katanya. Udah mecahin piring berapa kali, ngumpain sayur dalam seminggu itu, kemudian suka ngelamun dan macam-macam. Saya juga jualan koran, tapi panas ya, nggak seberapa hasilnya, kemudian saya tinggalin juga. Nah sekarang apa coba yang kurang dari saya udah berusaha. Saya bilang sama dia, kamu tuh kurang istirahat, kan tadi kamu bilang capek. Alah Pak Pendeta, ngeledek lagi. Sulit ya Pak Pendeta cari kerjaan. Saya bilang sama dia, saya nggak ngeledek loh. Saya ngajak kamu berpikir, coba kita pikir. Kamu lulusan SMP, artinya apa? Artinya kamu tuh orang berpendidikan. Itulah kamu, syukuri itu. Kamu sudah berusaha cari kerjaan, tapi masih gagal aja. Artinya apa? Di mata saya, kamu tuh seorang pejuang ya. Walaupun gagal, kerja lagi, cari lagi. Walaupun gagal, cari kerja lagi. Itulah kamu, seorang pejuang, syukuri itu. Matanya dia melotot sama saya, Sobat Maestro. Nah, sekarang kamu bilang, ternyata kamu pernah jualan es, gagal. Pernah kerja di rumah makan, dipecat. Pernah jualan koran, keluar, nggak tahan, dan tidak berhasil, belum menemukan balik. Tapi di mata saya, itu namanya kamu sudah punya pengalaman pekerjaan. Di mata saya, itu syukuri, itulah kamu. Setiap kali ketemu, kan kamu mintanya cuma satu, ya, Pak doain Pak, supaya saya dapat kerjaan. Nah, karena pertanyaan saya, kamu doa nggak? Doakan. Nah, kalau kamu doa, saya doa. Sampai pertemuan kita sekarang, kamu berarti di mata saya orang yang bergantung sama Tuhan. Berdoa terus tidak jemu. Artinya apa? Kamu tuh orang yang menanti. Kamu tuh orang yang punya harapan kepada Tuhan. Itulah kamu, syukuri itu. Kamu itu adalah orang yang bergantung pada Tuhan. Dan kamu sudah berusaha ya untuk ini dan itu. Kamu bilang kamu capek. Saya bilang istirahat dulu lah. Artinya apa? Kamu udah kerja keras karena kamu capek. Artinya apa? Kamu bukan pemalas ya. Kamu sekarang butuh istirahat aja. Jalan-jalan lah ke tempat saya atau kemana lah. Saya biayain lah, ongkos tempat saya nggak seberapa. Nah, kamu bilang sulit cari pekerjaan. Itu berarti apa? Bukan jalan buntu kan? Bukan sesuatu yang mentok kan? Jalan sulit itu artinya jalan yang bisa dilewatin. Itulah kamu, seorang yang mulai terlatih melalui jalan sulit. Syukur itu, jarang loh
orang terlatih melampaui jalan sulit. Itulah kamu apa adanya, syukuri. Jadi apa yang kamu pikirkan tadi, keterbatasan, segala sesuatu yang gagal-gagal terus, ya, jangan jadikan hambatan untuk kamu terus mencari pekerjaan. Dan saya yakin, ya, saat kamu mensyukuri apa pengalaman hidupmu yang sudah terjadi, walaupun masih belum berhasil, syukuri dengan potensi yang saya bilang tadi semua yang ada pada diri kamu. Kamu akan menemukan satu hal yang kamu dambakan. Disitulah mujizatnya, ketika kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki, yaitu sebuah keterbatasan yang kamu miliki, tetapi itu yang kamu miliki. Nah, inilah yang mau dikatakan Injil Yohanes, saudara, sobat Maestro dikasih Tuhan, pada pasal 6 ayat 1-15. Saat murid-murid melihat 5 roti dan 2 ikan itu sebagai keterbatasan yang menghambat karya memberi makan 5.000 orang, ya, seperti yang dikatakan di sini, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Andreas berkata, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Tetapi Yesus justru melihat 5 roti dan 2 ikan itu. Apa yang terbatas itu bagi Andreas? Apa yang menghambat? Dikatakan apalah artinya? Yesus tidak melihat itu sebagai hambatan, tetapi Yesus melihat itu sebagai potensi. Itulah yang kita miliki, 5 roti dan 2 ikan. Nggak ada yang lain. Nah, Yesus mensyukuri itu di depan murid-muridnya. Dan disitulah mujizatnya. Saudara-saudara, saya berpikir waktu masa kecil, mujizat Yesus itu 5 roti menjadi ribuan roti dan ribuan ikan. Tetapi saya melihat sekarang, mujizatnya adalah ketika kita berani mensyukuri apa yang ada pada kita, yang kita sebut kekurangan bila dibandingkan dengan orang lain, sebagai sebuah potensi yang perlu kita syukuri. Itu adalah berkat, bukan masalah. Sekali lagi, Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan itu sebagai potensi, sebagai berkat yang ia syukuri. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, saudara punya sesuatu dalam hidup ini? Jawabnya pasti iya. Namun kita akan berkata, ya apalah yang kita miliki ini dibanding punya orang lain. Stop sampai situ, jangan dipikirkan lagi. Yang dipikirkan adalah saya punya sesuatu, biar orang lain punya lebih, itu potensinya, itu punyanya. Tetapi saya temukan, saya punya ini. Inilah potensi saya, dan itu berarti bukan masalah. Itu berarti berkat yang Tuhan berikan pada saudara. Keterbatasan itu jangan jadikan hambatan untuk saudara berkarya. Syukuri apa yang ada pada saudara. Itulah potensi. Disitulah peluang mujizatnya. Ingat saudara, setiap orang yang terlahir dengan potensi yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Amin. My